Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Berjumpa kembali dengan kisah hikmah. Pada kesempatan kali ini, kisah hikmah akan membahas sebuah buku Segenggam Iman Anak Kita, terbitan Pro Media Yogyakarta, yang beredar pada tanggal 1 Oktober 2013, yang ditulis oleh Muhammad Fauzil Adim. Karena bahasan ini sangat menarik, berikut mari kita simak dan dengarkan ulasannya. Apakah yang dapat kita renungkan dari kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam? Keduanya adalah nabi yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan yang amat tinggi. Keduanya adalah rasul, orang yang diutus Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan risalah agar orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala menjadi manusia yang beriman. Dan seorang nabi, akhlaknya pasti terjaga, imannya sudah jelas luar biasa, dan ibadahnya tak perlu kita ragukan. Adalah manusia pilihan sepanjang zaman. Jangan tanya kesungguhan keduanya. Alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seorang nabi lemah ibadahnya dan rapuh keyakinannya. Tidaklah mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, melainkan sepenuh keyakinan dan amat besar pengharapannya. Tapi ini semua tak mencukupi untuk mengantarkan anak-anak agar menjadi manusia yang beriman. Kita belajar dari sejarah agama ini betapa putra kedua Nabi alaihissalam ini justru termasuk ahli neraka dengan siksa yang kekal. Naudzubillahi min dzalik. Mengapa bisa demikian? Mari sejenak kita renungi firman Allah Ta'ala. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu, kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim, Surah 66 ayat 10. Apa yang dapat kita renungkan dari ayat ini? Ada beberapa hal. Sebagian diantaranya adalah betapa kita amat perlu bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita dan menghindarkan mereka sejauh-jauhnya dari siksa api neraka. Jika hari ini kita tak tega melihat penderitaan mereka di dunia, lalu merasa amat khawatir dengan masa depan mereka, sesudah dewasa nanti, maka tegakah kita membiarkan wajahnya melepuh dibakar api neraka? Sedangkan seorang nabi pun tak sanggup mengelakkan anaknya dari sisa neraka, jika tak ada iman di hati orang yang amat dicintai tersebut. Ayat ini secara jelas menunjukkan kepada kita betapa khianatnya seorang istri akan meruntuhkan bangunan iman di rumah kita. Meski kita tak putus berdakwah dan tak lelah menyampaikan risalahnya. Segenggam iman anak kita akan terlepas begitu saja jika istri tak satu kata dengan suami. Ayahnya memang beriman, tapi ibu yang setiap saat mendekap dan mengasuhnya terlepas dari iman, sehingga anak pun tak sanggup menggenggam iman kepada Allah Ta'ala. Bayangkan, mereka hidup di masa ketika pengaruh dunia luar tak sebanyak sekarang. Ada tetangga, tapi saling berjauhan jika diukur dari dekatnya tetangga di zaman kita. Tak ada media massa yang mencecar dengan berbagai hal secara masif, intensif, dan terus-menerus sebagai sekarang. Tak ada internet, tak ada juga pembantu rumah tangga, maupun lembaga pendidikan formal. Tapi ketika ayah dan ibu sudah tidak sejalan, maka segenggam iman di hati anak tak dapat tumbuh mengakar dengan kuat. Maka, apakah yang dapat kita renungkan untuk kita hari ini? Apakah yang dapat kita renungkan tentang anak-anak kita? Cara yang paling aman yang dapat kita lakukan agar anak tak terpapar pengaruh dari luar adalah mendidik sendiri anak kita di rumah. Tidak mengirim mereka ke sekolah. Tapi ada syaratnya. Pertama,
Kita memang harus benar-benar mengilmui apa yang kita akan ajarkan, sekaligus mengilmui bagaimana mengajarkannya kepada anak. Kedua, kita harus dapat menjamin bahwa orang-orang yang tinggal serumah dengan kita juga harus sejalan dan sepaham dengan kita. Ketiga, kita mendidik mereka secara total sehingga anak-anak memperoleh bekal yang mencukupi. Nah, pertanyaannya, siapkah kita untuk itu semua? Jika tidak, maka pilihan kita adalah secara sengaja mengizinkan orang lain mempengaruhi anak kita melalui sekolah. Mereka lah guru-guru yang memang secara khusus belajar bagaimana mendidik anak. Tapi ini pun tidak cukup jika guru hanya mengajarkan materi pelajaran, sementara mereka tak punya komitmen yang tinggi dan kepedulian terhadap iman anak-anak kita. Maka jangan terkejut jika anak-anak fasih berbicara tapi hampa imannya. Mereka pandai berbicara tentang agama tapi tak meyakininya sepenuh jiwa. Selain guru, ada sumber pengaruh lainnya yang potensial. Anak pasti akan bergaul dengan teman-temannya. Mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Maka ketika datang ke sekolah, mereka juga membawa kebiasaan, budaya, cara pandang, dan bahkan keyakinan keluarga ke sekolah. Nilai-nilai yang mereka dapatkan dari rumah akan mereka tawarkan kepada teman-temannya di sekolah. Saling pengaruh akan terjadi. Pertanyaannya, kira-kira anak kita termasuk yang mudah terpengaruh ataukah yang paling banyak mempengaruhi temannya? Kira-kira pengaruh baik ataukah pengaruh buruk? Pergaulan anak dengan temannya boleh jadi menguatkan atau sebaliknya melemahkan nilai-nilai yang kita tanamkan dari rumah maupun yang dibekalkan oleh guru di kelas. Kita dapat menyalahkan teman-temannya, bahkan orang tua mereka, manakala anak kita menjadi buruk setelah bergaul dengan teman-temannya. Tapi ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Mengapa teman-temannya dapat meruntuhkan apa yang telah kita tanamkan? Apakah yang menyebabkan anak lebih mempercayai temannya? Dan apa pula yang menjadi perkataan kita lebih dipegangi dengan penuh rasa hormat? Secara sederhana, jika anak-anak memiliki kedekatan emosi yang kuat dengan kita dan melihat kita sebagai sosok yang jujur, maka anak akan lebih mendengar perkataan kita. Yang sehat kita akan mereka perhatikan. Bahkan, jika anak melihat orang tua sebagai sosok yang mengagumkan, mereka akan berusaha meniru dan menjadikan kita sebagai panutan. Pun demikian dengan guru. Jika anak melihat guru sebagai figur yang layak dipercaya dan dihormati, pengaruh guru akan kuat. Karenanya orang tua dan guru memiliki tugas untuk saling menguatkan kepercayaan anak terhadap keduanya. Orang tua menumbuhkan kepercayaan, penghormatan, dan ikatan emosi anak terhadap guru. Sementara guru semenjak awal menanamkan kepercayaan, kecintaan, dan keinginan untuk senantiasa berbuat kebajikan kepada kedua orang tua, birrul walidain. Ada 3 kebutuhan psikis anak yang harus kita perhatikan. Jika kebutuhan ini tak terpenuhi, maka temannya akan lebih berpengaruh daripada orang tua maupun guru. Jika kebutuhan tersebut hanya terpenuhi di rumah, maka orang tua akan menjadi figur yang berpengaruh, tapi anak masih cukup mengkhawatirkan di sekolah. Pengaruh orang tua akan melekat lebih kuat jika mampu membangun kedekatan emosi yang kuat sekaligus memenuhi 3 kebutuhan anak tersebut. Sebaliknya, jika anak tak memperoleh pemenuhan atas kebutuhannya di sekolah saja, maka guru akan berperan sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Mereka amat menentukan. Kuatnya pengaruh orang tua dan guru bukan berarti anak tak dapat bergaul dengan temannya. Bukan. Tapi anak lebih mampu menyaring sesuai nilai yang ia terima dari orang tua atau guru. Ia pun dapat menjadi sumber pengaruh bagi temannya. Lalu apa 3 kebutuhan yang perlu kita perhatikan tersebut? Pertama,
anak perlu menyadari dan meyakini bahwa ia memiliki kemampuan yang bermanfaat. Kedua, anak mampu menjalin hubungan yang nyaman dan bermartabat dengan orang tua dan ataupun guru. Ketiga, anak memiliki kebutuhan untuk memiliki peran atau sumbangsi yang berharga baik di rumah maupun di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa mengambil ibroh ataupun hikmah di dalamnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.